saat ini saya bersama Ibu Saraya. Jadi beliau adalah Ketua Sekolah Perempuan Pelangi Desa Sukadana, Lombok Utara. Sejak tahun 2013 ini sampai saat ini, Ibu. Kisah apa yang Ibu dapatkan yang begitu miris, yang membuat sampai menangis rasanya Ibu ketika ikut mendampingi kasusnya? Yang paling mirisnya Mbak, kasus yang Ibu dampingin waktu itu, ingat pada tahun 2019 ada kasus pembunuhan seorang PK, ibu perempuan kepala keluarga yang disiram pakai bensin, semua rambutnya habis Mbak, karena kebetulan waktu itu perempuan itu adalah dia datang kepada pelaku yang inisialnya A, datang untuk meminta pertanggungjawaban Mbak. Nah, karena si pelaku tidak mau mempertanggungjawabkan, lagi-lagi dia menjaga nama baiknya seorang ketua ketua BPD yang ada di desa saya. Nah, itu kronologisnya. Akhirnya perempuan ini dikubur secara hidup-hidup karena ketika dipukul ataupun dia masih hidup, itu pun dalam kondisi sudah berisi Mbak, kisaran 4 sampai 6 bulan. Sedang hamil, sedang hamil. Dikubur. Ya, di situ ibu lebih mengedepankan istri dari pelaku. Nah, korbannya adalah seorang perempuan, tapi istri di situ adalah termasuk, saya anggap satu saat itu bisa menjadi korban karena diancam oleh keluarga dari si korban. Nah, akhirnya dengan histerisnya istrinya ibu datang ke tempat itu di dusun sebelah, akhirnya ibu mengamankan, menenangkan. Tidak hanya di kasus itu, tetapi yang lebih mirisnya adalah pada kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama yang namanya ada dusun Kebon Patu Mbak. Di situ teman dari agama yang lainan agama. Waktu itu namanya inisialnya B. Nah, itu pantatnya habis Mbak, sama parang, terus mukanya sudah begini. Nah, akhirnya di apa ini Bu? Dipukul sama suaminya. Tengah malam sempat saya ditelepon sama Bu Mangku, ketua sekolah perempuan di situ. Begitu Bu Nyoman telepon, akhirnya si istri pun nelpon pada saya. Nah, di tepat jam 1 itu sempat terputus. Ternyata waktu dia sudah pingsan. Akhirnya saya telepon Mangku, tolong Bu Nyoman bawa ini ke rumah Bu Mangku, kita ketemu di situ ya. Jam 1 malam saya berangkat Mbak, untuk bagaimana yang kita lakukan, bahwa proses DPA penanganan awalnya supaya apa menjadi kebutuhan dasar, terutama bagaimana supaya kita bisa untuk melihat fisikisnya, karena ini kekerasan fisik, agar sampai tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apakah mudah Ibu untuk bisa mengadvokasi suara-suara perempuan di sana Ibu? Tidak segampang dan semudah orang yang mengajarkan kita secara teori, tetapi kita akan mampu melakukan hal itu karena kita tahu sendiri, karena kita di lapangan. Ibu bagaimana tahu strateginya, bagaimana melakukan advokasi, ya terutama syukurlah Ibu itu bisa mengenali pendekatan kepada OPD di beberapa pihak, termasuk dia yang Ibu paling pegang itu adalah dari Bapeda di bagian penganggaran. Nah, termasuk UPTD PPA, Dinas Sosial, bagian Resos, termasuk Dinas Ketahanan Pangan, semua OPD itu mesti Ibu pegang nomornya. Nah, Ibu sendiri di bagian advokasi. Nah, Ibu mampu mengadvokasi berapa kisaran lebih dari 1 miliar anggaran untuk bagaimana sekolah perempuan direplikasi untuk ke 33 desa. Pernahkah Ibu menerima ancaman Ibu? Kalau ketika Ibu keluar sih enggak apa-apa, aman. Ibu kayaknya bisa menjaga diri. Tetapi ketakutan Ibu bagaimana dengan keluarga dan yang lainnya. Itu Mbak, karena pernah diancam, dibunuh, bahkan sepeda motor Ibu pada kasus yang lain itu bannya dipecah. Harapan kita juga semua sekolah perempuan yang ada di Indonesia ini, ketika satu yang sakit, semua kita akan merasa sakit. Semua kita yang senang, semua kita akan merasa senang. Sehingga kita nanti ada grup kan tersendiri, Sekolah Perempuan Nusantara. Nah, disitulah kita akan berkumpul dari berbagai macam karakter, berbagai macam suku dan budaya, tetapi kita satu Mbak, satu keluarga, anak-anak dari Institut Kapal Perempuan.